Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru BK hebat. Perkenalkan, saya Sigit Supekti, Guru BK dari SMK Negeri 4 Pekalongan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengadakan kegiatan pengimbasan dari kegiatan peningkatan kompetensi Guru BK dalam kegiatan fasilitator daerah terkait dengan 7 jurus Guru BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, 3 tumbuhkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, dan 5 jalin koneksi. Yang keenam adalah bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Besar harapan kami bahwa dari kepengimbasan kegiatan ini dapat memberikan dampak kepada para siswa atau murid dan juga kepada Bapak Ibu guru, khususnya guru BK dan juga guru mapel pada umumnya. Penasaran Bapak Ibu bagaimana kegiatannya akan berlangsung? Mari ikuti kegiatan hari ini di kelas 10 TK 3 dalam jurus 1, yaitu mengenali potensi. Simak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Mas dan Mbak 10 TK 3. Terkait dengan yang pasti sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan mengadakan kegiatan imbas. Ya. Kemarin masih mengikuti kegiatan pelatihan terkait dengan kompetensi kita untuk mengenal 7 jurus hebat. Mengapa di dalam pembelajaran mendalam ini sebagai siswa atau murid nanti kalian akan dimaksimalkan dengan 5 hal. Yang pertama itu adalah bagaimana kalian nanti mengenali potensi. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga adalah membangun resiliensi. Yang keempat tadi menjalin koneksi, dan yang kelima adalah menjaga situasi. Nah, 5 hal ini nanti yang pasti dijelaskan kepada kalian adalah minggu ini kita akan membahas bagaimana siswa dalam mengenal potensinya. Mengapa? Ada yang tahu potensi itu apa, Mas? Potensi? Kelebihan? Ada yang lain? Potensi? Mas Yusudin? Kemampuan yang apa? Yang unik? Keunikan? Yang perempuan? Enggak? Potensi? Belum tahu. Potensi adalah kemampuan yang bisa jadi belum tereksplorasi dengan sempurna. Setiap individu pasti memiliki. Nah, nanti kita akan mengenal potensi itu dari 4 hal. Pertama, terkait dengan gaya belajar. Nanti siswa akan mengisi link, yang mana linknya nanti akan menganalisis terkait dengan pernyataan yang kalian jawab. Itu nanti mengindikasikan kalian punya kecenderungan di mana. Yang kedua, terkait dengan kecerdasan majemuk, ya, multiple intelligence. Yang ketiga, terkait dengan kemungkinan pilihan karir, terdiri dari apakah kalian memiliki jiwa responsif, dan juga hal yang lain. Yang keempat adalah karakter. Dari 4 hal ini ketika kita mengetahui, harapannya kita bisa memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Baik, sebelum menuju ke sana, masih ingat 3 doanya yang dulu kalian ucapkan setiap absen? Nah, kita akan mulai. Sekarang presensi dimulai. Absen pertama. Ya. Next. Lanjut. Lanjut.
Habis. Jaga biasa. Jaga biasa. Dapat. Antara dan fokus mah. Oke. Stop. Ijudi mana? Baik, maju sih. Nova, Tobi. Betul. Baik, terima kasih. Mas, silakan dibuka HP kalian. Pastikan ada kuotanya. Ada bawa, Mas? Bawa. Nah. Sudah? Kalau sudah, cari di browsing kalian blognya Mas Gid. Blognya Mas Gid. Kalau sudah di interface kalian, nanti kalian cari literasi pendukung. Sudah? Literasi pendukung sudah? Muncul? Literasi pendukung yang paling atas. Ketahui kecenderungan gaya belajar. Diklik, nanti langsung ngecek mulai.
paling bawah dikembali back. Yang paling bawah kalian cari kecerdasan majemuk. Kembali ke bentuknya pasti tadi. Ada bisa buka? Sama. Fasilitas pendukung yang mengenali kecerdasan karir riasek tulisannya RIASEC. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Ya. Saya ini nanti sedang di kalau yang dari belasan cerita silakan. Nanti hasilnya. Mas, sudah kerjakan. Ya. Kalau sudah, klik tombol press. Nanti yang lain bisa riasek, bisa kecerdasan majemuk, bisa gaya belajar, bisa yang DISC. Ada 4 poin itu. Mana yang diantri langsung diakses. Ya.
Gimana, Mbak? Yang tidak antri karena gaya belajar, BSX, BST, ini paketnya kurang habis. Itu buat tulis. Nanti kalau sudah muncul analisanya, kalian tuliskan di kertas itu nama kalian, kelas, kemudian yang kalian akses itu ada apa? Apakah kecerdasan majemuk? Kalau kecerdasan majemuk, nanti kecerdasan yang paling menonjol dari diri kalian tuliskan di kertas itu. Ya, sudah? Ya. Screenshot. Ya. Ya, bisa dari sini. Kamu screenshot dari dulu. Ya, nama, kelas, terus apa tadi? Yang kamu akses, misalnya mengenali kecenderungan karakter. Asek. Terus saja nanti yes. Ya, kecenderungan karakter saya adalah investigatif sosial. Ya. Ya, ya. 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 Ya, kamu bisa akses. Kecenderungan reaksi. Kalau saat ini nanti. Dan, oke, klik, nanti akan muncul. Nah, kami screenshot. Apa itu? Nah, ini nih. Aku tulisinnya nih. Screenshot dulu. Ya, tulis di mana? Tulis di sini. Nama, kelas, terus penjelasan apa tadi? Ya, screenshot. Kecenderungan kalian tadi tes apa? Kalian tuliskan. Misalnya Riasek sama dengan kalian hasilnya apa di situ? Apakah investigatif? Ataukah sosial? Betul. Oh ya. Kalian kerjakan dulu 4-4-nya atau 2 lah. Nanti pasti dijelaskan. Pentingnya apa kegunaan dari 4 potensi tadi.
Ya. Kamu boleh minum. Sudah, tulisannya di itu sudah. Nama, tulisan, ya. Terus tidak yang lain, yang tulisannya lain saja. Kan kamu bisa baca di rumah. Gimana? Ada tanya? Kamu sudah? Kamu tulis nama, balik. Ya. Bisa dibuka sementara ini yang kasih kenali minat jurusan. Karir riasek misalnya RIASEC. Ya, nama kelas terus apa tadi? Yang akses misalnya berkali kecenderungan karakter di riasek. Tulisan nanti S ya kecenderungan kata saya adalah investigatif sosial ya nanti akan muncul apa dulu kita akan ada alasannya. Nah, kami screenshot apa itu? Nah, ini nih. Oh, ini mau dibutuh. Kamu tulisannya nih. Screenshot dulu. Sini kamu tulis dulu. Ya. Tulis di sini nama kelas terus kejelasan nama dari ya screenshot kecenderungan kalian tadi tes apa kalian tuliskan misalnya riasek sama dengan kalian
Hasilnya apa di situ? Apakah investigatif? Apakah sosial? Oh ya. Itu juga aja nggak usah ditulis. Ya itu, ya. Nanti tiganya yang lain silakan harus gimana? Sudah, dulu kami dibacakan di rumah kalau salah ini durasinya terbatas, waktunya sudah habis, terusnya jamnya kemudian. Baik Mas, sambil nanti menunggu, itu nanti yang lain bisa dibacakan di rumah. Nah ini perhatikan Mbak dan Mas, kita fokus ke layak bahwa pengoptimalan gaya belajar siswa. Mengapa? Nih, setiap individu memiliki cara unik dalam memproses informasi. Jadi secara global kita itu memiliki tiga kecerdasan. Ya, apa saja tadi Mas? Apa saja tadi? Sudah dimengerjakan kecerdasan belajar? Kalau yang di data di Asgid, kalian dulu pernah mengerjakan contoh Akram Azza dulu menyampaikan Pak, kecerdasan saya visual audio VA. Ada tiga. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditory, yang ketiga adalah kinesthetik. Jadi mengapa perlu memahami gaya belajar? Mas Isudin coba dibacakan Mas, mengapa penting? Sambil berdiri Mas. Semua. Ya, kelihatan ya? Ya, berdiri, bacakan. Yang keras. Baik.
Oke, cukup. Terima kasih. Mas dan Mbak perlu ketahui mengapa kita perlu mengetahui gaya belajar. Yang pertama adalah meningkatkan retensi. Ketika kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita bisa menentukan metode apa yang paling sesuai dengan kita, ya. Dan hal itu akan menopang keberhasilan proses belajar kalian. Yang kedua, efisiensi. Kalau kita sudah mengetahui ternyata kita memiliki kecerdasan visual misalnya nih, maka beberapa sistem atau gaya belajarnya bisa kita sesuaikan sehingga belajar kita bisa lebih efisien. Yang ketiga, untuk memotivasi diri. Otomatis kalau kita sudah mengenal gaya belajar, kemudian kita belajar juga dengan nyaman, ini akan memberikan kita motivasi. Ya, kalau sudah penuh dengan motivasi, maka otomatis hasil prestasi kita akan lebih optimal. Ini yang tadi mungkin pernah menyampaikan bahwa Pak, saya memiliki kecerdasan visual. Ini Mas Mbak, usahakan menggunakan hal-hal yang berbau dengan warna maupun grafis, alat bantu visual. Ini caranya. Terus berikutnya, buat catatan visual. Ya, Anda bisa menggunakan tanda-tanda yang menarik, menggunakan stabilo, ya, atau gambar bisa. Terus juga memvisualisasikan materi. Misalnya Anda dijelaskan di pelajaran fisika terkait dengan jaringan misalnya nih, atau mungkin cara membuat rangkaian, ini bisa divisualisasikan ketika kalian memiliki kecerdasan visual. Ini melibatkan indera penglihatan. Terus setelah belajar, pastikan area belajar Anda rapi. Di mana berarti kalau area belajarnya Mas? Di rumah. Ada fasilitas khusus untuk belajar? Di mana biasanya? Di kamar. Rapi atau tidak? Rapi. Untuk yang visual ada pertanyaan? Tidak? Berikutnya yang auditory. Biasanya pelajar auditory terbaik melalui mendengarkan. Mereka punya informasi itu dengan bunyi dan ritme. Yang pertama, paling mudah menyerap informasi dari ceramah, diskusi, aktivitas mendengar. Terus yang kedua, biasanya anak seperti ini sering mengulang informasi secara lisan. Jadi kalau ada teman kalian ketika belajar ulangan kok membaca suaranya terdengar, berarti ini sedang penguatan di bidang auditori. Jadi aktivitas membaca, mulutnya menyampaikan, berbicara dengan keras, maka otak memproses penyerapan informasi. Ya, terus sensitif, yang mudah terganggu. Biasanya Pak, saya belajar ada musik sedikit terganggu, ketawa keras terganggu. Nah, ya, biasanya lebih memilih lingkungan belajar yang tenang. Ini untuk caranya Mas dan Mbak, ada beberapa cara. Rekam ceramah. Jadi kalau guru sedang merekam, sedang berbicara menjelaskan, boleh tidak merekam? Pernah enggak? Ini digini tidak sopan ya? Ya. Terus gunakan alat bantu belajar berbasis suara, podcast, ataupun mungkin beberapa opsi lain berupa audio. Kalau misalnya kita sudah familiar, terus ajukan dan jawab pertanyaan secara lisan, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Ini untuk auditori. Ulangi materi juga dengan suara keras untuk memproses informasi lebih dalam. Terakhir, kinestetik. Ini adalah kejelasan bagaimana seseorang bisa memadukan informasi belajar dengan praktik langsung. Ya, gerak. Biasanya memerlukan gerakan dan pengalaman fisik untuk benar-benar memahami konsep. Mereka belajar paling baik dengan melakukan atau mengerjakan. Ini dirinya sudah praktik. Ya, yang kedua cenderung dengan gerakan. Yang ketiga, biasanya anak seperti ini memiliki memori otot
yang baik. Nah, strateginya kelihatan tidak pasang dulu. Nah, pembelajaran berbasis pengalaman, ya, prioritaskan kegiatan praktis untuk anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Terus juga gunakan gerakan saat belajar. Yang ketiga, model fisik, yaitu membuat model misalnya Archimedes ataupun alat bantu belajar yang dapat Anda sentuh. Ini adalah beberapa strategi untuk belajar gaya kinestetik. Nah, ada beberapa pengerjaan tadi tidak hanya menonjol di satu sisi, Mas dan Mbak, tapi juga kombinasi di antara satu atau dua atau tiga masuk di kinestetik, visual, auditory. Ada beberapa yang mungkin seimbang, ya. Ada yang visual plus kinestetik, ada yang juga visual auditory maupun auditory kinestetik. Tinggal bagaimana nanti kalian memahami hasil asesmen tadi yang sudah mengerjakan gaya belajar, terus coba dipraktikkan kecenderungan belajar kita masuk ke dalam visual, kinestetik ataupun auditory. Biasanya itu akan menonjol di bagian itu. Ya. Hal tersebut kalau kita lakukan dengan baik bisa meningkatkan hasil belajar. Sampai sini ada pertanyaan, Mas? Ya. Baik, kalau begitu untuk yang tiga lainnya nanti dikerjakan minggu depan, berarti hari Selasa depan kita membahas resiliensi. Selasa depannya lagi kita akan lanjutkan membahas ini terkait dengan kecerdasan reaksek yang sudah maupun DISC dan kecerdasan majemuk, ya. Yang belum nanti bisa dikerjakan di rumah. Untuk yang 4 poin tadi, gaya belajar, terus minat jurusan, kecerdasan DISC sama multiple intelligence bisa dikerjakan. Kalau sudah hasilnya segera di screenshot, disimpan hari Kamis lusa. Nah, hari Selasa lusa kita akan bahas, ya. Terakhir ada pertanyaan? Cukup? Baik, selesai itu terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan di waktu yang terbatas ini ada beberapa poin yang bisa diserap. Untuk lebih lanjut kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kertasnya disimpan dulu, dilanjut untuk hari Selasa depan. Terima kasih.